Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Fardian Ramadan dengan NIM 20651011. Saya merupakan mahasiswa semester 7 di kelas 7A di 4 akuntansi manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai laporan analisis studi kelayakan. Saya mengangkat tahu tempe Bontang Pak Dawan sebagai objeknya yang sudah berdiri sejak tahun 1990. Kemudian kita masuk pada profil tahu tempe Pak Dawan. Rumah tempe Bontang Pak Dawan itu didirikan pada tahun 1990 dengan rumah produksi seluas 360 meter persegi dan mengandung 100% kedelai tanpa campuran bahan lain sehingga dapat dipercaya dan terjamin nilai gizinya. Kemudian kita masuk kepada analisis studi kelayakan. Itu ada 4. Yang pertama ada aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek keuangan, dan aspek produksi. Aspek pemasaran sendiri ada analisis aspek pemasaran yang merupakan cara membentuk waktu secara internal di dalam situasi, keadaan, atau proses. Pemasaran adalah kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan, barang atau jasa dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Kemudian ada kebutuhan dan keinginan konsumen, ada segmentasi pasar, dan segmentasi pendidikan. Persaingan dan strategi persaingan. Kami menjamin kualitas produk secara sistem dan fasilitas, kemudian memperkenalkan kualitas mutu produk, dan gencar mengikuti pameran-pameran atau event lokal dan internasional. Kemudian dari nilai tambah produk, bahan-bahan yang digunakan adalah dalam pembuatan tempe menggunakan bahan baku alami. Produk yang kami pasarkan telah memiliki legalitas usaha dan harga produk yang kami tawarkan sangat terjangkau, yaitu sebesar Rp8.000 per bungkusnya. Kemudian ada masa hidup produk. Produk tempe atau tahu yang kami pasarkan dapat bertahan lama di suhu ruang sekitar 3 sampai 4 hari dan dalam lemari pendingin dapat bertahan selama 7 hari. Kemudian ada struktur pasar. Pada usaha kami adalah pasar bebas, yaitu suatu bentuk pasar di mana segala bentuk kebijakan ekonomi tidak dijadikan patokan dalam melakukan jual beli. Konsep pemasaran itu ada AIDA plus S. Konsep ini menerangkan bagaimana proses terjalinnya komunikasi dengan calon pembeli tempe sehingga produknya berhasil terjual. Ada attention, ada perhatian, ada interest, ketertarikan, dan ada desire, keinginan, dan ada satisfaction atau kepuasan. Kemudian kita masuk ada kepada aspek produksi. Aspek produksi adalah suatu aspek studi kelayakan bisnis yang menjelaskan proses produksi termasuk operasional dan teknologi yang digunakan sampai produk tersebut diterima oleh konsumen. Kemudian kita masuk kepada alur produksi. Di sini dari mulai ada penyortiran, kacang kedelai, pencucian, menggunakan air bersih, perendaman selama 2 jam, perebusan, kemudian ada perendaman lagi selama kurang lebih 20 jam, masuk ke pemisahan kacang kedelai dan kulitnya menggunakan mesin, pencucian atau bleaching, penirisan, penyortiran, peragian, kemudian pengemasan dan fermentasi selama kurang lebih 2 hari, quality check, tempe dan tahu hingga selesai. Kemudian ada legalitas hukum, menganalisa kegiatan usaha yang akan dijalankan. Ya, kemudian ada menganalisis tempat bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan, dan menganalisa jaminan-jaminan yang tersedia jika bisnis dibiayai melalui pinjaman. Kemudian ada volume produksi, bahan baku kacang yang kacang kedelai sebanyak 2,7 ton dalam sehari dan berhasil mencapai kapasitas produksi sebanyak 4.378 bungkus per hari dan dalam per bulannya sebanyak 87.568 bungkus dengan karyawan sebanyak 9 orang dan jam kerja sebanyak 9 jam sehari dan perendaman kurang lebih melakukan 2 jam dilanjutkan dengan perebusan dan proses perendaman kedua sebanyak 20 jam sehingga dalam 20 hari kerja
Eee, itu perusahaan mampu memproduksi sebanyak 87.568 bungkus, sesuai dengan perhitungan biaya produksi per bulannya. Kemudian ada mesin dan peralatan, ada aktiva tetap, itu sebanyak 22 unit, kemudian ada bahan penolong, itu ada 7 unit, kemudian ada tenaga kerja dari 9 orang karyawan dengan jumlah jam kerja sebanyak 9 jam per hari dan upah kerjanya sebesar 17.000. Selain karyawan pabrik, ada 1 orang supervisor dengan gaji 3.500.000 per bulan, bagian administrasi 3.150.000 per bulan, serta 3 karyawan bagian pemasaran 3.150.000 per bulan, dan seluruh karyawan usaha atau TMP Padawan bekerja selama 20 hari dalam kurun waktu 1 bulan. Kemudian kita masuk pada aspek manajemen, itu ada perencanaan, yaitu merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian ada pengorganisasian, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara para anggota organisasi, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Kemudian ada pelaksanaan, yaitu merupakan proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah disusun sebaik-baiknya pada sebelumnya pada level manajerial maupun operasional dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian ada pengawasan yang dilakukan pada rumah tahu tempe Padawan. Ini telah mencakup baik secara teknis maupun finansial. Pengawasan secara teknis dilakukan saat produksi tempe dan pengelolaan dilakukan pada bagian akuntansi dan tetap berada di bawah pengawasan publik. Kemudian kita masuk kepada struktur organisasi, kita lihat sendiri. Yang paling pertama ada Chief Executive Officer. Kemudian di bawah Chief Executive Officer ada Chief Operating Officer, ada Marketing, Operating Manager, dan Accounting. Kemudian di bawahnya lagi baru ada karyawan. Kemudian kita masuk aspek keuangan, bisa kita lihat sini, ini adalah rincian modal awal dengan biaya bahan baku sebesar Rp432.540.000. Ada biaya tenaga kerja langsung sebanyak Rp31.500.000 setiap bulannya. Biaya overhead pabrik setiap bulannya itu mencapai Rp43.105.000. Kemudian ada daftar aktiva tetap pabrik. Ya teman-teman bisa lihat di sini itu sebesar Rp719.075.000. Kemudian ada daftar aktiva tetap kantor itu sebesar Rp259.850.000. Biaya administrasi dan umum sebesar Rp20.200.000 per rupiah. Kemudian ada biaya pemasaran sebesar Rp13.950.000. Bisa kita lihat di sini sumber modal bisnisnya dari mana saja. Ada modal pribadi, ada modal aktiva tetap, dan ada utang bank. Kemudian jumlah investasi modalnya sebesar 1.608.288.500.000 rupiah. Kemudian ada biaya standar, biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik variabel, overhead pabrik total. Kemudian ada biaya sesungguhnya, biaya yang sesungguhnya dalam satu siklus produksi sebulan mencapai total BEP sebesar 509. Kemudian ada analisis biaya bahan baku standar dan biaya bahan baku sesungguhnya. Bisa kita lihat selisih biaya bahan baku sebesar Rp25.285.000. Kemudian ada selisih harga bahan baku Rp26.925.000. Kemudian ada selisih kuantitas sebesar Rp1.640.000. Sehingga selisih bahan baku ditambah selisih kuantitas, selisih harga ditambah selisih kuantitas sebesar Rp25.280.000. Kemudian kita masuk kepada analisis BOP standar dan BOP sesungguhnya. Di sini BOP yang dianggarkan pada kapasitas standar sebesar Rp700.000, sebesar Rp7.475.873. Kemudian ada laporan HPP, harga pokok per unitnya kita mencapai pada Rp5.813.000. Ini untuk satu tempe. Harga pokoknya sebesar Rp5.813. Kemudian ada laporan laba rugi standar sesungguhnya untuk siklus satu produksi selama 1 bulan, yaitu mengalami laba sebesar Rp153.429.
Rp426.108. Kemudian ada payback period itu itu selama 1,4 tahun. Kemudian ada net present value atau NPV itu NPV-nya sebesar Rp32.812.000. Kemudian ada IRR itu sebesar 70,9%. Kemudian ada BEP untuk mencapai break even point-nya kita perlu menjual sebanyak 14.656 bungkus selama 1 bulan untuk mencapai break even point atau titik impas. Kemudian ada PI dan BCR itu kami memiliki rasio yang lebih dari satu, maka dapat disimpulkan bahwa proyek usaha tersebut dapat diterima atau layak untuk dilanjutkan. Kemudian ini adalah eh, tabel perhitungan kredit. Bisa kita lihat di sini sisa pinjaman, pokok pinjaman bunga, kemudian ada angsuran, sehingga mencapai jumlah 500 juta dan biaya-biaya lainnya sebesar Rp530.833.333 Analisis setiap angsuran per bulan dapat dipenuhi oleh rumah tahu tempe Pak Dawan karena proyeksi laba rugi tiap bulannya mencapai angka lebih dari 90 juta, di mana angsuran tiap bulannya hanya sekitar 6% sampai 7% dari jumlah proyeksi perolehan laba. Kemudian kita mencapai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan bisnis atau usaha tempe tahu Pak Dawan ini mampu untuk direalisasikan secara nyata dan menjadi bisnis yang besar untuk kepentingan pribadi maupun kelompok ataupun dijual kepada para investor. Selain itu, analisis studi kelayakan bisnis ini dapat digunakan oleh para pembaca sebagai pembanding acuan atau referensi dalam pembuatan perencanaan bisnis yang serupa maupun yang berbeda. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan materi pada kali ini. Saya menyadari betul bahwa banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan di dalam pembawaan materi, penjelasan, serta PowerPoint yang mungkin saja banyak kesalahan di dalamnya dalam pemilihan gambar maupun font. Kemudian perlu kita ingat bahwa ketidaksempurnaan itulah yang membuat kita sempurna, sehingga diharapkan teman-teman sekalian dapat mengambil manfaatnya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan semoga kedepannya kita menjadi orang-orang yang sukses. Dan terima kasih untuk teman-temanku semuanya karena sudah mau mendengarkan dan menyaksikan secara seksama. Dan terima kasih untuk Bu Varianti karena telah mendedikasikan ilmunya kepada kami semua. Saya atas nama pribadi ingin meminta maaf jikalau banyak kekurangan selama proses pembelajaran. Semoga kita semua dapat menjadi manusia yang lebih baik ke depannya dan semoga teman-teman sukses semua. Dan saya akhiri billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu.